sebuah tanda tangan asli dari sang pemain ya, yaitu Pevita Pierce. Ya, kita juga mendapatkan dari aktor serba bisa Indonesia yaitu Reza Rahadian ya. Ini sebuah kebahagiaan ya tersendiri bisa memiliki kenang-kenangan berupa tanda tangan dari sang pemain yang sangat-sangat populer sekali yaitu Reza Rahadian. Membahas mengenai 8 poin penting mengapa Anda harus menonton Sri Asih. Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi Anton dari channel YouTube by Collection Daily. Ya, hari ini saya akan membahas pengalaman pribadi ya, atau mungkin pendapat pribadi saya setelah saya datang dan duduk dan menonton film yang berjudul Sri Asih. Film kedua dari Bumi Langit ya, serial Bumi Langit yang sebelumnya mengeluarkan film yang berjudul Gundala. Jadi ini adalah kelanjutannya ya, dari timeline yang sama, dari universe yang sama, dan saya mendapatkan cukup banyak pengalaman menyenangkan ketika menontonnya. Dan ini bukan endorse ya teman-teman ya, ini adalah opini saya pribadi dari supaya saya bisa bercerita kepada teman-teman yang mungkin belum menonton. Namun buat teman-teman yang menonton bisa juga menikmati video ini karena saya jamin apa yang saya katakan di sini adalah review tanpa spoiler ya, Mas Ian ya. Saya masih menghargai sebuah ulasan yang tidak perlu harus membongkar sesuatu yang mengejutkan di dalam film. Buat teman-teman yang nonton bisa lebih menikmati lah film itu. Oke, ikuti terus video ini sampai akhir karena saya akan membahas mengenai 8 poin penting mengapa Anda harus menonton Sri Asih. Ikuti terus. Halo semuanya, namaku Seira Bella dan aku adalah seorang cosplayer dari Surabaya. Jangan lupa ya untuk subscribe ke YouTube channel by Collection Daily. Ya, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan 8 poin penting mengapa Anda harus menonton Sri Asih, saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya berburu kenang-kenangan ya dari sang pemain yaitu Pevita Pierce ya, di mana ada momen beliau datang ke kota saya dan info itu sampai juga ke saya dan tim dari channel by Collection Daily ya, di mana mereka mengadakan press conference dan menceritakan mengenai ya, susah senangnya mereka menjalani proses syuting film Sri Asih ini. Dan di kesempatan kali itu ya pastinya tim saya berjuang dengan segala upaya bisa mendapatkan kenang-kenangan ini ya, yang seperti Anda lihat adalah sebuah tanda tangan asli dari sang pemain ya, yaitu Pevita Pierce. Dan ya tidak ada pesan-pesan yang diberikan pada kertas ini karena dianggap ya pada saat itu rebutan lah ya, kita harus gimana ceritanya dalam waktu sesingkat mungkin bisa mendapatkan tanda tangannya. Jadi ya memang hektik sekali lah ya. Kebetulan juga selain mendapatkan tanda tangan dari sang pemain ya, kita juga mendapatkan dari aktor serba bisa Indonesia yaitu Reza Rahadian ya. Reza Rahadian, di mana beliau ternyata sudah digandeng erat-erat ya oleh Bumi Langit untuk main tidak hanya di Sri Asih namun juga di film-film selanjutnya. Ya, ini sebuah kebahagiaan ya tersendiri bisa memiliki kenang-kenangan berupa tanda tangan dari sang pemain yang sangat-sangat populer sekali yaitu Reza Rahadian. Lalu ada juga buat teman-teman yang sudah menonton atau belum nonton, film ini juga diperankan oleh Jeffrey Nicole ya, yang memberikan tanda tangan juga sebagai ya kenang-kenangan dari film Sri Asih ini ya. Jadi beliau juga merupakan pemeran penting ya kalau saya ngomong di dalam film, karena diceritakan mulai beliau kecil hingga beliau dewasa di dalam film ini. Lalu dalam proses Alana ya yang diperankan oleh Pevita Pierce menjadi seorang Sri Asih ya, pasti nggak luput dari karakter yang diperankan oleh Dimas Anggara yang juga kebetulan pada saat itu hadir dan memberikan tanda tangannya untuk kita ya. Jadi kita benar-benar sangat beruntung bisa mendapatkan langsung 4 buah tanda tangan yang bisa kita bawa pulang
Buat teman-teman pahami bahwa ini adalah memorabilia dari sebuah tempat yang bernama Blockbuster Museum Surabaya yang terletak di Jalan Kenjeran 463 465 lantai 2 Surabaya. Jadi ini adalah barang yang mereka nanti pajang di dalamnya ya. Buat teman-teman supaya tahu bahwa di dalam sana tidak hanya ada 1, 2 film, 3 film, 4 film, namun ratusan film. Jadi kalian bisa bernostalgia dan melihat ulang film-film apa saja yang selama ini kalian pernah nonton ya. Ya itu sekilas mengenai pengalaman untuk mendapatkan tanda tangan yang ya kita bawa pulang pada saat itu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke 8 pembahasan utama kita ya, yaitu 8 poin penting kenapa Anda harus nonton Sri Asih. Poin pertama adalah dari saya ya, menurut saya Sri Asih adalah sebuah film kedua dari buatan Bumi Langit yang melanjutkan dari film Gundala yang ceritanya bisa saya bilang peningkatannya cukup banyak ya, dari cara cerita ini disampaikan potongan demi potongan, lalu flashback maupun tidak, itu mengalir begitu saja. Jadi dengan waktu durasi film yang cukup panjang kita bisa menikmati betul-betul. Saya merasakan hal itu sudah jarang ya kita bisa dapatkan karena memang film Indonesia cukup jarang mengeluarkan film-film yang berbau superhero. Jadi menurut saya pembawaan ceritanya memang harus diakui bagus. Oke, kita masuk poin kedua. Untuk kategori kedua yaitu koreografi dan komputer grafiknya, saya anggap sejauh ini untuk ukuran film Indonesia dia bisa dikategorikan tidak mengecewakan ya teman-teman. Jadi kalian bisa tahu story-nya bagus, komputer grafik maupun sinematografinya atau mungkin koreografinya bisa dibilang tidak mengecewakan. Itu sudah poin yang cukup penting ya, 2 hal pada barusan. Oke, ini yang saya acungi jempol ya. Untuk poin ketiga, dia mengatur timeline dari cerita yang ada di dalam Sri Asih ini enak untuk diikuti timelinenya. Jadi cerita mengenai masa lalu, cerita mengenai kejadian demi kejadian yang ada di sana ya, itu kita nggak bingung gitu loh. Oh itu kapan? Ini kenapa bisa? Apa segala macam itu mereka membawakannya dengan cukup berhati-hati ya. Jadi dia sadar sepenuhnya bahwa penonton yang tidak bisa mengikuti secara urutan waktu kejadian gini dan gitu apa yang terjadi itu, kita kan mulai bertanya-tanya apa sih film ini maksudnya apa segala macam. Namun itu tidak bisa didapatkan ya. Jadi keraguan-keraguan mengenai dari awal saya nonton saya pikir film ini dibuat ya tidak akan memenuhi ekspektasi atau mungkin standar yang bagus, ternyata bayangan saya terpatahkan ya. Itu poin ketiga. Lalu untuk sebuah film yang melanjutkan dari Gundala, saya bisa bilang peningkatannya cukup banyak dan lucunya ya dia menggabungkan antara kejadiannya dari film pertama dan kedua itu benar-benar flow-nya itu oke banget ya, flow-nya oke banget. Sama yang saya dapatkan ketika saya nonton, ini mungkin sedikit lompat ya, saya dapatkan waktu saya nonton Star Wars Rogue One menuju Star Wars episode 4 yang berjudul A New Hope. Perpindahannya smooth sekali ya, jadi cerita dari film pertama yang namanya Gundala lalu ke Sri Asih ada adegan itu. Jadi saya nggak akan membocorkan adegan mana, kalian sendiri yang akan merasakan itu ya. Itu poin keempat. Oke. Poin kelima, kalau saya ngomong adalah gini, saya harus apresiasi ya teman-teman ya. Pemain-pemain yang dipilih untuk bermain film di Sri Asih ini rata-rata adalah pemain drama dari film-film Indonesia ya. Jeffrey Nicole, mungkin Reza Radian, Dimas Anggara, lalu Pevita Pierce dan lain-lain. Itu tidak terlalu banyak sepak terjangnya dalam film yang baku hantam. Ya, jadi
mereka direkrut dan diharuskan dan dipaksa masuk di dalam skenario dan cerita untuk menguras semua kemampuan mereka di adegan laga, itu menurut saya suatu hal yang wow banget ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi poin kelima saya kenapa Anda harus nonton ya. Jadi pemain-pemain yang dipilih adalah pemain yang tidak terbiasa melakukan adegan laga. Namun di film ini ya seperti Anda lihat, atau mungkin Anda yang selama ini mungkin meragukan, ya Anda bisa datang dan nonton sendiri omongan saya ini benar atau salah ya. Oke, plot ke-6, poin ke-6 adalah end credit ya. Layaknya sebuah film superhero buatan luar negeri seperti buatan DC maupun Marvel, kali ini film si Sri Asih juga mengadopsi end credit, di mana ketika film sudah berakhir jangan buru-buru pulang, karena di end creditnya Anda akan diperkenalkan dan ditunjukkan ya mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia grup Bumi Langit ini ya. Itu poin ke-6. Dan poin ke-7 yang saya acungi jempol dari Sri Asih ini adalah akan ada sebuah plot twist ya. Plot twist itu adalah sesuatu yang Anda nonton, Anda bilang, saya bisa nebak ini seperti ini, saya bisa nebak ini seperti ini, saya bisa nebak ini seperti ini. Ternyata Anda tidak bisa nebak. Saya yakin Anda akan merasakan ini ya. Jadi plot twist itu adalah sebuah bukan keharusan ya dari sebuah film zaman sekarang. Namun bisa dibilang plot twist itu adalah sebuah bumbu masakan yang jauh lebih enak ketika Anda tidak tahu dan Anda tidak bisa nebak, dan tiba-tiba maaf, di film itu terjadi sesuatu adegan yang wah, ternyata seperti ini ya. Itu adalah sebuah plot twist. Jadi itu ada poin ke-7 mengapa Anda harus menonton film Sri Asih ini. Dan poin terakhir yang saya ngomong adalah cukup banyak cameo ya. Film ini mendatangkan orang-orang yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Saya bisa sebutkan inisialnya adalah MK, NS, dan lain-lain ya. Itu tidak pernah ada di dalam bayangan saya bahwa mereka ada di dalam film ini. Namun juga ada si siapa namanya itu, DS ya, itu juga saya nggak pernah nyangka juga. Jadi menurut saya untuk sebuah film yang buatan dalam negeri ya, buatan anak bangsa ya, bisa dibilang 8 poin ini sudah sangat-sangat menjual sekali ya. Jadi oleh sebab itu saya luangkan waktu saya untuk membuat film ini dalam rangka ya mendukung karya anak bangsa. Jadi ya Bumi Langit teruslah berkarya, buatlah film-film dengan kualitas seperti ini, kalau bisa lebih bagus lagi. Dan yang ya mungkin masyarakat hanya perlu waktu ya, baru mereka bisa memahami bahwa ternyata memang film buatan Indonesia itu tidak kalah dengan buatan luar negeri ya. Jadi semoga dengan review ini ya, dengan 8 penjelasan ini juga kalian bisa sepaham dan sepemikiran dengan saya. Dan andai kata mungkin ada poin-poin lain yang belum saya sampaikan, Anda bisa bantu tulis di kolom komen ya. Ya teman-teman, seperti Anda ketahui bahwa sebuah produk atau mungkin sebuah gebrakan ya tidak akan pernah bisa bagus dan tidak bisa makin besar ya kalau tidak ada dukungan dari segala jenis pihak. Mereka sampai kapanpun akan tetap butuh dukungan dari rakyatnya sendiri ya. Ya meskipun nanti juga setahu saya film ini pasti akan dilempar ke negara tetangga ya. Ya namun ya kita tunjukkan dulu bahwa karya anak bangsa memang harus kita apresiasi dan kita support ya. Tanpa support kalian semua apapun tidak bisa jadi besar. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Sebelum saya akhiri review Sri Asih kali ini, kedepannya mungkin akan ada banyak lagi ya film-film yang serupa atau mungkin yang setipe ya. Oke teman-teman, sekian review dari saya tentang film Sri Asih. Terima kasih sudah support channel By Collection Daily sampai hari ini. Ikuti terus
Dan sampai ketemu pada video yang lain. Sampai jumpa.